Bagaimana bisa tidak satupun peluru yang mengenai dirinya? Pertanyaan itu dilontarkan oleh para pasukan PKI pada saat penyerangan ke desa Segorejo pada malam hari. Edi, pria tua berusia 50 tahunan yang dipercaya oleh warga desa untuk memimpin perlawanan terhadap pasukan PKI yang sedang dalam perjalanan menuju desanya. Ilmu apa yang dimiliki Edi? Siapa dia sebenarnya? Simak videonya sampai akhir. Tapi, sebelum kita mulai ceritanya, tulis di kolom komentar dari kota mana kalian menonton video ini. Dan jangan lupa untuk terus dukung kami dengan cara like dan subscribe channel Cerita Sepuh HD, agar kami selalu semangat untuk berbagi cerita sepuh lainnya. Untuk yang sudah like dan subscribe channel ini, kami doakan semoga selalu dalam lindungan Tuhan, dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, dan selalu diberikan kesehatan. Amin, ya Rabbal Alamin. Mari kita mulai ceritanya. Angin dini hari di Dusun Segorejo berhembus dengan cara yang aneh malam itu. Pelan, tapi membawa hawa yang membuat bulu kuduk berdiri. Daun-daun pisang di halaman rumah Pak Edi bergesekan satu sama lain, menimbulkan suara lirih, seperti bisikan makhluk tak kasat mata. Seekor ayam jantan berkokok terlalu cepat dari biasanya, seolah ingin memperingatkan sesuatu. Di dalam rumah kayu sederhana itu, radio tua di pojokan meja riot mendadak memekik. Suara penyiar yang serak dan tergesa menggetarkan udara subuh. Pemberontakan PKI telah menembus batas kecamatan. Seketika jangkrik berhenti bersuara, seolah ikut terdiam dalam ketakutan yang baru lahir. Sinar bulan terakhir di ufuk barat menimpa wajah Edi, menciptakan bayangan samar di dinding. Bayangan seorang lelaki tua yang sebentar lagi harus memutuskan apakah ia akan tetap menjadi petani biasa atau menjadi penjaga terakhir dusunnya. Edi menghentikan bacaannya. Lantunan ayat suci yang sejak tadi mengalir lembut kini terhenti di tenggorokan, seperti tersangkut antara iman dan rasa cemas. Suara radio itu menusuk hatinya, menembus lebih dalam dari mata pisau, karena ia tahu kata-kata PKI bukan sekadar berita, melainkan ancaman terhadap segala yang ia cintai, agama, keluarga, dan tanah kelahirannya. Di luar, embun pagi belum sempat turun, tapi udara sudah terasa berat, seperti kabar duka yang menggantung. Ia menatap langit-langit rumahnya, mendengar gemeretak kayu yang diterpa angin. Dalam hatinya, ia berdoa lirih, "Ya Allah, kuatkan kami." Lalu ia menatap Quran di depannya, masih terbuka pada surat Al-Anfal, ayat tentang perang dan pertolongan Allah. Sebuah isyarat yang terasa terlalu tepat untuk diabaikan. Ia menarik napas panjang, menyadari bahwa malam itu bukan hanya tentang takut, tapi tentang ujian keyakinan yang sebentar lagi nyata di depan mata. Dusun Segorejo, tempat Edi dilahirkan dan mungkin akan mati, adalah hamparan kehidupan yang sederhana, tapi penuh makna. Dikelilingi sawah hijau yang luas, pohon bambu yang melengkung meneduhkan, serta sungai kecil yang mengalir di sisi timur dusun. Tempat anak-anak biasa bermain setiap sore. Tapi di balik keindahan itu ada satu hal yang membuat dusun ini rapuh. Jalannya hanya satu, sempit, berlubang, dan tertutup semak di kanan kirinya. Itulah satu-satunya akses keluar masuk. Jika musuh datang, berarti mereka sudah terperangkap. Namun Edi tahu, tanah ini bukan sekadar tempat tinggal, ini ladang pengabdian. Ia sudah mengajar ngaji di sini lebih dari 20 tahun, menanam padi di tanah yang sama, dan menumbuhkan generasi yang hafal doa-doa kecil dari lidahnya sendiri. Kini, semua itu terancam hancur. Tapi Edi, dengan dada yang lapang, memandang dusunnya dan berkata dalam hati, "Kalau ini benteng terakhir, maka biarlah aku jadi tiangnya." Pagi belum sepenuhnya datang ketika Edi duduk bersila di serambi rumah. Udara masih menggigit kulit, tapi ia tak bergeming. Di tangannya tergenggam tasbih,
tua dari kayu jati, pemberian almarhum gurunya di pesantren puluhan tahun silam. Setiap butirnya membawa kenangan. Setiap gesekannya adalah doa. Wajah Edi yang dihiasi keriput panjang dari ujung mata hingga pipi memantulkan ketenangan yang jarang ditemui di tengah kepanikan. Ia menatap ke arah sawah yang mulai diselimuti kabut, lalu berbisik, "Kalau Allah belum berkehendak kita mati, maka peluru pun akan buta." Ucapannya pelan, tapi cukup untuk membuat angin berhenti sejenak. Di langit timur, warna oranye mulai menembus kabut tipis, pertanda fajar tak peduli dengan ketakutan manusia. Di dalam rumah, suara sendok beradu dengan panci terdengar lirih. Bu Mirah sudah bangun, menyiapkan teh hangat seperti biasa. Dalam keheningan itu, Edi tahu, pagi ini bisa jadi pagi terakhir yang damai. Bu Mirah menatap suaminya dari pintu dapur, matanya bening tapi gelisah. "Kalau dusun ini diserang, kita kemana, Kang?" Suaranya bergetar seperti daun yang disentuh angin. Edi menoleh, tersenyum lembut, seolah pertanyaan itu bukan ancaman, melainkan pengingat untuk berserah. "Kemanapun, kita tetap di bawah langit yang sama," jawabnya tenang. "Selama masih ada sujud, tak ada tempat yang benar-benar menakutkan." Ia berdiri, menghampiri istrinya, menepuk bahunya dengan lembut. "Jangan takut, Mirah. Kalau memang ajal kita sudah tertulis, ia akan datang bahkan tanpa peluru." Bu Mirah mengangguk pelan, menunduk, menahan air mata. Dari luar terdengar kokok ayam bersahutan, tanda pagi benar-benar datang. Edi menatap mentari yang muncul di balik bukit. Di matanya, cahaya itu bukan sekadar matahari, tapi tanda bahwa Allah masih memberi waktu bagi mereka untuk berjuang. Dan di dalam hatinya, ia sudah siap. Malam itu, setelah adzan Isya mereda dan bintang mulai bermunculan di langit kelam, Edi memanggil para lelaki dusun ke langgar kecil di tengah pematang. Langgar itu sederhana, berdinding anyaman bambu. Namun malam itu tampak seperti benteng spiritual yang kokoh di tengah gelap. Mereka datang satu persatu, wajahnya diselimuti rasa cemas, namun berlapis tekad. Di tangan mereka tergenggam apa saja yang bisa dijadikan senjata. Parang, sabit, tongkat kayu, dan beberapa bambu runcing yang baru saja dipangkas sore tadi. Aroma tanah basah bercampur dengan asap minyak tanah dari pelita yang tergantung di langit-langit langgar. Edi berdiri di hadapan mereka, mengenakan sarung dan baju koko putih yang mulai pudar warnanya, tapi cahaya matanya tajam seperti obor. Malam itu, ia bukan lagi sekadar petani yang menanam padi. Ia berdiri sebagai penjaga iman, benteng terakhir dari keyakinan bahwa Allah masih memihak pada mereka yang tidak menyerah. "Jangan takut pada kematian," ucap Edi dengan suara yang tegas, namun menenangkan, bergema hingga keluar langgar. "Takutlah bila iman kita mati sebelum tubuh kita." Kalimat itu menembus hati para lelaki dusun, membuat tangan mereka yang gemetar mulai mantap menggenggam senjata. "Mulai malam ini, kita berjaga bergiliran, tapi jangan lupakan zikir," lanjutnya, "karena yang membuat kita kuat bukan senjata, tapi hati yang yakin. Jangan ada di antara kita yang lalai, sebab kemenangan tak lahir dari kekuatan, tapi dari keyakinan yang tak goyah." Suasana langgar menjadi hening, hanya suara jangkrik, dan desir angin di sawah menemani kata-katanya yang berat tapi jernih. Di wajah para lelaki itu, ketakutan mulai berganti dengan keteguhan. Mereka tahu, malam ini mereka sedang diimami oleh seseorang yang tidak hanya memahami perang, tapi juga memahami cara menenangkan jiwa di tengah badai. Tak lama kemudian, suara takbir menggema dari langgar kecil itu, menembus sunyi malam dan menjalar ke setiap rumah di dusun Segorejo. "Allahu Akbar, Allahu Akbar." Suara itu bukan pekik perang, melainkan nyanyian keikhlasan dari dada-dada yang siap menghadapi ajal.
Anak-anak kecil mengintip dari balik pintu. Wajah mereka pucat, tapi mata mereka berbinar oleh kebanggaan yang belum mereka pahami. Ibu-ibu di dapur menyiapkan air panas dan kain bersih untuk luka yang mungkin datang esok hari. Di antara ketegangan yang merayap seperti asap, Edi berdiri di tengah jamaah, mengangkat tangannya tinggi-tinggi. Ia memimpin doa panjang, suaranya berat namun tulus, memohon perlindungan kepada Zat yang Maha Gagah yang tak pernah tidur. Ya Allah, lindungi kami dari fitnah zaman ini. Jika Engkau izinkan kami mati malam ini, matikan kami dalam sujud. Tapi jika Engkau izinkan kami hidup, jadikan kami saksi atas kebesaran-Mu. Doa itu melesat ke langit, menembus awan yang perlahan menutup bulan. Fajar berikutnya datang membawa kabar yang mengguncang hati. Udara pagi berbau asap, dan di kejauhan cahaya merah menyala dari arah barat. Dua dusun tetangga, Sidoharjo dan Karangjati, telah hangus dibakar oleh pemberontak PKI. Saksi-saksi yang berhasil lolos datang berlari ke Sukorejo. Tubuh mereka berlumur lumpur dan darah kering. Sebagian hanya mengenakan pakaian sobek yang masih meneteskan air mata. Mereka bercerita dengan suara patah-patah tentang rumah yang dibakar, mushala yang dirusak, dan lelaki tua yang dipaksa menginjak Al-Quran. Edi mendengarkan tanpa berkedip, wajahnya tegang namun tidak panik. Ia tahu ketakutan adalah senjata paling ampuh musuh. Langit di atas Sukorejo mendung, tapi matahari memantul di matanya seperti bara kecil. Mereka datang bukan hanya membawa senjata, gumamnya, tapi juga ujian bagi kita semua. Inilah saatnya melihat siapa yang benar-benar percaya kepada Allah. Edi segera memerintahkan warga membawa para pengungsi ke Langgar untuk diobati dan diberi makan. Langgar yang tadi malam dipenuhi doa kini berubah menjadi pos pertahanan dan harapan. Ia berdiri di tengah kerumunan dan berkata lantang, "Kita tidak akan lari." Suaranya membuat semua kepala menoleh. Bahkan anak-anak berhenti menangis. "Kita akan bertahan, tapi dengan akal dan iman." Lanjutnya, ia mulai membagi warga menjadi 3 kelompok. Penjaga gerbang yang akan berjaga di jalan masuk satu-satunya. Penyebar informasi yang bertugas mengintai dari perbukitan. Dan penyedia logistik yang memastikan air, makanan, serta obat tersedia. Ia menatap satu persatu wajah mereka, lalu menunduk berdoa. "Jangan takut, selama kita satu dalam zikir, tak ada peluru yang bisa menembus doa." Di kejauhan, guntur bergemuruh, seolah langit mengamini tekad mereka. Malam berikutnya akan menjadi ujian yang menentukan apakah iman benar-benar bisa menjadi perisai bagi tubuh manusia. Sejak pagi buta, para remaja dusun yang biasanya hanya membantu di sawah, kini memikul tanggung jawab baru, menjaga tanah kelahiran mereka. Di bawah arahan Edi dan beberapa lelaki tua, mereka bekerja tanpa banyak bicara. Tangan-tangan muda itu menggali lubang kecil di sepanjang jalan masuk dusun, membentuk jalur jebakan yang memanjang hingga ke pematang. Bambu-bambu runcing mereka tancapkan di dasar lubang, ditutup daun pisang dan tanah agar tampak seperti jalan biasa. Keringat menetes, bercampur dengan debu dan doa yang tak bersuara. Sesekali mereka menatap ke arah Langgar, tempat para ibu menyiapkan makanan dan anak-anak kecil mengaji dengan suara pelan. Rasa takut ada di dada mereka, tapi genggaman pada bambu itu seperti janji bahwa meski tubuh mereka kecil, tekad mereka lebih tajam dari mata pisau. Ketika matahari condong ke barat, jebakan itu selesai, sederhana, tapi cukup untuk memperlambat siapapun yang datang dengan niat jahat. Edi berjalan menyusuri pematang, memeriksa barisan penjaga yang bersiap dengan senjata seadanya. Di matanya terlihat bangga, bukan pada kekuatan, tapi pada kebersamaan yang tumbuh di tengah bahaya.
Ia tahu kemenangan bukan ditentukan oleh jumlah, melainkan oleh hati yang satu arah. Siapapun yang kelelahan berjaga, katanya sambil menepuk bahu seorang pemuda, ambil air wudhu, duduk di bawah pohon, sebut nama Allah. Jangan biarkan takutmu lebih besar dari imanmu. Ucapannya sederhana, tapi menembus hati semua yang mendengar. Beberapa lelaki tua menunduk, menahan air mata yang tiba-tiba menggenang. Di malam-malam yang gelap, mereka mungkin kalah secara dunia, tapi tidak akan pernah kalah secara batin. Suara jangkrik mulai terdengar lebih keras, seiring angin membawa aroma lumpur dan dedaunan basah. Edi menatap langit berbisik, "Ya Rob, Engkau yang menumbuhkan keberanian di hati kami. Jadikan kami alat bagi kebenaran-Mu walau sekecil debu di padang." Menjelang malam ketiga, hawa dingin terasa menusuk tulang. Langit tanpa bintang, seolah bumi menahan napas. Dari kejauhan, suara langkah kaki terdengar samar, diiringi gemeretak ranting patah. Lalu muncul titik-titik cahaya, obor yang bergerak mendekat dari arah barat. Bayangan tubuh manusia tampak beriringan, panjang seperti ular gelap yang melata di tanah. Mereka adalah pasukan PKI, bersenjata api dan arit besar. Pakaian mereka lusuh, wajah mereka hitam oleh jelaga, dan mata mereka merah oleh dendam yang membakar. "Mereka datang," bisik salah satu penjaga. Edi mengangkat tangan memberi isyarat agar semua diam. Ia menatap lurus ke arah obor yang semakin mendekat, matanya tenang tapi penuh perhitungan. Di dadanya berdebar bukan karena takut, melainkan karena siap. Ia tahu malam ini Dusun Segorejo akan dicatat bukan sebagai tempat pelarian, tapi sebagai titik perlawanan terakhir orang-orang yang memilih mempertahankan kehormatan. "Padamkan semua lampu," perintah Edi pelan, tapi tegas. Suaranya cukup untuk membuat para penjaga segera bergerak. Satu persatu pelita di rumah dan langgar dipadamkan, menyisakan kegelapan yang pekat. Hanya sinar bulan yang menembus sela dedaunan bambu, mengguratkan bayang di wajah para lelaki dusun yang bersiaga di balik semak. Angin malam membawa suara lembut daun, bergesekan, tapi di telinga mereka terdengar seperti bisikan takdir. Edi berjongkok di balik gerbang bambu buatan warga, mengamati pergerakan musuh. Dalam gelap, ia berzikir pelan, "Hasbunallah wa ni'mal wakil," diikuti oleh bisikan serentak dari para lelaki di sekelilingnya. Setiap napas menjadi doa, setiap jantung berdetak seirama dengan keyakinan bahwa Allah bersama mereka yang bersabar. Ia menatap ke langit, lalu ke tanah, dua arah yang sama-sama saksi. Satu tempat memohon pertolongan, satu tempat menumpahkan darah perjuangan. Dari kejauhan, suara berat seorang pemimpin PKI menggema lantang, "Menyerah atau mati." Suaranya memantul di antara batang bambu dan sawah kosong. Tapi Edi tak bergeming. Ia melangkah maju ke depan gerbang bambu yang mereka buat sehari sebelumnya. Di belakangnya, puluhan lelaki dusun berdiri berbaris. Tangan mereka gemetar, namun mata mereka bersinar oleh keberanian. Edi mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dan menjawab dengan suara yang mengguncang malam, "Kami tidak melawan manusia, kami melawan kezaliman." Angin berhembus kencang, membuat daun-daun bergetar, seolah ikut bersaksi. Dalam sekejap, langit seperti menyala oleh cahaya petir yang jauh di barat. Seruan takbir kembali bergema dari bibir warga dusun, memecah malam yang tegang. Saat gema itu lenyap, hanya tersisa keheningan. Hening yang menunggu detik pertama dari pertarungan antara keyakinan dan kekuasaan, antara keberanian dan ketamakan dunia. Letusan pertama terdengar seperti petir yang meledak terlalu dekat. Cahaya moncong, senapan menembus gelap malam, diikuti suara desingan peluru yang merobek udara. Seketika,
Burung-burung hutan berterbangan dari sarangnya, dan jerit anak-anak kecil pecah dari balik dinding bambu rumah mereka. Namun, tak satu pun lelaki dusun bergeming. Di tengah kepanikan, mereka merapatkan barisan, memegang bambu runcing, parang, atau hanya batu di genggaman. Beberapa rebah di balik pematang, menunggu aba-aba Edi yang berdiri tegak di depan gerbang dusun. Di bawah sinar bulan yang pucat, wajahnya tampak seperti pilar keimanan yang tak tergoyahkan. Ia berbisik lirih namun tegas. Tetap di tempat kalian, jangan balas sebelum waktunya. Ini ujian. Setiap hati bergetar, tapi setiap lidah tak berhenti berzikir. Malam itu, keberanian mereka lahir bukan dari keberanian semata, tapi dari keyakinan yang lebih tajam dari ujung peluru. Peluru kedua ditembakkan, lalu ketiga, keempat. Namun sesuatu yang tak bisa dijelaskan mulai terjadi. Tembakan-tembakan itu tidak mengenai siapapun. Bukannya menghantam dada atau kepala, peluru-peluru itu malah membentur batang pisang, tiang bambu, atau memantul di tanah basah, seolah udara di antara mereka berubah menjadi perisai tak terlihat. Salah satu peluru melesat nyaris menyentuh telinga Edi, cukup dekat hingga angin panasnya terasa seperti hembusan api. Tapi tubuhnya tetap tegak, matanya tak berkedip. Tidak mungkin, gumam salah satu pemberontak dari kejauhan. Di sisi lain, para warga dusun hanya saling menatap dalam keheningan yang tegang. Ada yang menggigil, bukan karena takut, tapi karena sadar, sedang menyaksikan sesuatu yang tak bisa dijelaskan oleh akal manusia. Edi memejamkan mata sejenak, berbisik, "Ya Allah, kuatkan kami agar tidak sombong oleh keajaiban-Mu." Subhanallah, desis seorang warga di belakang Edi, suaranya gemetar antara takjub dan takut. Tapi Edi segera menoleh, menatapnya tajam namun penuh kasih. "Jangan sombong," ujarnya pelan tapi tegas. "Pertolongan Allah bisa datang dan pergi secepat angin. Teruslah berzikir, jangan berhenti. Ia tahu keajaiban bukan untuk disanjung, tapi untuk disyukuri dengan rendah hati." Di antara desir angin dan aroma mesiu, ia kembali menggerakkan tasbihnya, butir demi butir. "Allahu, Allahu," bisiknya diikuti oleh puluhan lidah lain yang menirukan dengan nada rendah. Suara zikir itu seperti denyut jantung yang menyatu di udara malam. Edi menunduk, lalu memberi isyarat pada dua pemuda untuk menyelinap ke sisi barat dusun, menutup jalur yang mungkin digunakan pemberontak untuk mengepung dari belakang. Strategi dan doa berjalan beriringan malam itu, seperti dua sisi dari pedang yang sama, tajam di ujung, lembut di genggamannya. PKI menembak lagi, kali ini lebih gencar, membabi buta. Suara rentetan senapan bersahut-sahutan memantul di antara batang bambu. Namun, setiap peluru yang dilepaskan seolah kehilangan arah. Ada yang membentur batang pohon dan terpental. Ada pula yang seperti meleset di udara tanpa sebab. Salah satu pemberontak berteriak histeris, "Ini bukan manusia yang kita lawan. Mereka dilindungi setan." Ketakutan menyebar di antara barisan mereka. Beberapa mulai berlari mundur, sementara yang lain justru menembak ke arah kegelapan tanpa tujuan. Edi, yang masih berdiri di posisi semula, hanya mengangkat tangan ke langit dan berdoa agar tidak satu pun warga tergelincir pada kesombongan. Pertolongan ini bukan untuk membanggakan diri, katanya pada dirinya sendiri, tapi agar kita tahu siapa yang benar-benar berkuasa atas hidup dan mati. Di tengah desingan peluru yang tak lagi berarti, suara takbir kembali terdengar lirih, menggema dari hati yang berserah. Di sela hujan peluru yang sia-sia itu, Edi mengangkat tangannya tinggi-tinggi dan berteriak lantang, "Allahu Akbar." Suaranya mengguncang malam,
menggetarkan dada siapapun yang mendengar. Dalam sekejap, gema takbir itu menjalar dari satu rumah ke rumah lain. Dari bibir anak muda hingga kakek tua yang menggenggam tasbih di serambi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suara mereka bersahutan, memecah ketakutan dan menggantinya dengan keberanian yang tak bisa dijelaskan. Lalu, seperti jawaban dari langit, arah angin mendadak berubah. Angin berhembus kencang dari timur, meniup debu dan asap ke arah pemberontak, membuat pandangan mereka kabur. Obor-obor mereka padam satu persatu dan malam menelan mereka dalam gelap. Edi menunduk, air mata menetes di pipinya. Ia tahu itu bukan kemenangan, tapi teguran lembut dari Tuhan, bahwa ketika manusia pasrah sepenuhnya, langit pun akan bergerak melindungi mereka. Kabut turun perlahan dari arah lereng gunung, seperti selendang putih yang melayang turun dari langit. Dalam hitungan menit, seluruh dusun Segorejo tertelan kabut tebal yang begitu pekat hingga tangan sendiri pun nyaris tak terlihat. PKI yang semula berdiri tegak di posisi menyerang kini kehilangan arah. Mana musuhnya? Di mana mereka? Teriak salah satu dari mereka, suaranya menggema putus asa di antara kabut. Mereka mulai menembak membabi buta, peluru-peluru beterbangan tanpa sasaran, menghantam udara, pohon, bahkan kawan sendiri. Dalam kekacauan itu, terdengar pekik kesakitan dari arah barisan mereka. Beberapa tubuh roboh, tertembak peluru yang memantul entah dari mana. Seolah kabut itu hidup, menolak kekerasan, menelan peluru, lalu mengembalikannya ke arah asal. Di balik tirai putih itu, Edi memejamkan mata. Ia tahu, bukan kabut yang menolong, tapi tangan tak terlihat yang diutus Allah untuk menjaga tanah mereka malam itu. Ketika pasukan PKI terpecah oleh kabut dan panik, warga dusun memanfaatkan kesempatan itu. Dengan aba-aba halus dari Edi, mereka menyerang balik tanpa suara. Bambu runcing, sabit dan batu menjadi senjata mereka. Mereka bergerak cepat dan berpencar, menggunakan jalan tikus yang hanya orang Segorejo tahu, melewati sela rumpun bambu, celah sawah, dan lorong di antara rumah panggung. Dari kegelapan, mereka muncul, menyerang sekejap, lalu lenyap lagi ke kabut. Strategi gerilya itu sederhana, tapi mematikan. Setiap langkah diselimuti doa, setiap serangan diiringi zikir. Di tengah kekacauan itu, Edi berdiri di titik tertinggi di pematang, memantau pergerakan. Ia tidak meneriakkan komando, cukup mengangkat tangan atau menggerakkan obor kecil sebagai isyarat. Gunakan tanahmu sebagai pelindungmu, katanya pelan kepada seorang pemuda. Mereka berperang dengan amarah, kita dengan kesabaran, dan sabar selalu lebih tajam dari senjata. Kabut semakin tebal, tapi warga dusun seperti bayangan, datang, menusuk lalu menghilang sebelum sempat dilihat jelas. Suara langkah mereka nyaris tak terdengar, hanya desis bambu yang bergoyang ditiup angin. Edi berkeliling di antara mereka, membisikkan perintah di telinga para lelaki muda. Ingat, ujarnya pelan, jangan bunuh yang sudah lari. Allah tidak menyukai kezaliman, bahkan kepada orang zalim. Kalimat itu mengalir ke hati mereka seperti air di tanah kering. Ada rasa ingin membalas, tapi lebih besar rasa takut kepada Allah. Maka mereka menahan diri, hanya melumpuhkan lawan yang masih menyerang. Di antara jerit dan desing peluru, terdengar zikir lirih dari bibir para pejuang dusun. La ilaha illallah, bergema seperti irama perang yang suci. Di kejauhan, Edi sempat melihat seorang pemuda menolong pemberontak yang terjatuh ke lubang jebakan, bukan untuk membunuh, tapi untuk memberinya air. Malam itu, iman dan kemanusiaan berdiri berdampingan di bawah kabut. Malam makin larut, tapi suara takbir belum juga berhenti. Di langit, bulan purnama tersembunyi di balik awan. Sementara di bumi, debu dan asap bercampur dengan kabut yang menggantung
rendah. Peluru masih berterbangan, tapi tanpa arah dan tanpa hasil. Sementara itu, Edi berdiri di tengah lapangan kecil di depan langgar, yang kini jadi pusat perlindungan warga. Tubuhnya dipenuhi lumpur, tapi matanya berkilat oleh keyakinan. Ia mengangkat kedua tangannya tinggi-tinggi, wajahnya menengadah ke langit. "Ya Allah, Kenan," serunya parau, "jika Engkau berkenan, lindungi mereka yang masih lemah. Jangan biarkan anak-anak ini kehilangan ayahnya malam ini." Suaranya mengguncang hati siapapun yang mendengar. Seorang ibu yang bersembunyi di rumah sebelah menitikkan air mata. Di sekeliling Edi, para lelaki terus berzikir, menciptakan irama yang menyatu dengan deru angin malam. Langit seolah menunggu sesuatu, sebuah perintah dari Tuhan untuk turun tangan. Dan lalu, tanpa tanda apapun, langit membelah dirinya. Kilatan cahaya menyambar di atas dusun, disusul suara petir yang mengguncang bumi. Cahaya itu begitu terang hingga kabut tampak seperti lautan perak yang berkilau sesaat. Petir itu memecah hutan bambu, menimbulkan ledakan besar yang menggema hingga jauh ke lembah. Para pemberontak tersungkur, tubuh mereka gemetar ketakutan. Beberapa menjatuhkan senjata, sebagian berlari kocar-kacir ke arah yang mereka kira jalan keluar, padahal menuju lubang jebakan yang dibuat warga. Di tengah kekacauan itu, Edi tak bergerak. Jubahnya berkibar diterpa angin, wajahnya hanya tertunduk penuh haru. Ia tak melihat petir itu sebagai azab, tapi sebagai kasih sayang, peringatan dari langit bahwa pertolongan Allah datang dengan cara yang tak bisa ditebak. Ia berlutut di tanah yang basah dan bersujud, sementara suara takbir membahana dari seluruh penjuru dusun, seperti gema kemenangan yang lahir dari keimanan, bukan dari darah. Sorak takbir menggema di udara yang masih beraroma mesiu dan tanah basah. Warga dusun, dari anak muda hingga para ibu, berlari mengikuti sisa pasukan PKI yang kocar-kacir. Tapi langkah mereka terhenti ketika suara Edi menggema lantang di tengah lapangan. "Jangan kejar mereka, ini bukan kemenangan kita." Semua berhenti, menatap pemuda berwajah teduh yang berdiri tegak di tengah kabut yang mulai menipis. Nafas mereka tersengal, namun mata mereka basah. "Ingat," lanjut Edi, "malam ini bukan tentang siapa yang kuat, tapi siapa yang diberi petunjuk. Allah ingin kita belajar bahwa kekuatan sejati bukan dari senjata, tapi dari hati yang yakin padanya." Beberapa pemuda menunduk malu, menggenggam bambu runcing mereka dengan tangan gemetar. Di kejauhan, azan subuh berkumandang samar dari surau kecil yang masih berdiri di tepi sawah. Kabut yang sejak tadi menutupi dusun perlahan menyingkir, seperti tirai yang dibuka oleh tangan tak kasat mata. Dan di baliknya terlihat pemandangan yang membuat semua orang terdiam. Ratusan selongsong peluru berserakan di tanah, menancap di batang pohon, menimbulkan lubang di pagar bambu. Namun tak ada darah, tak ada tubuh yang tergeletak. Beberapa ibu menangis terseduh sambil memeluk anak-anak mereka yang selamat tanpa luka. Seorang kakek berlutut di tanah, menatap langit yang kini jernih, lalu sujud tanpa suara. Satu persatu warga ikut menunduk, menyentuh bumi, menangis dalam diam. Edi sendiri tak mampu berkata apa-apa. Ia hanya menatap tangannya yang bergetar halus, seolah baru saja menyaksikan sesuatu yang terlalu besar untuk dijelaskan dengan logika manusia. Di dadanya, kalimat Allahu Akbar terasa lebih berat, tapi juga lebih indah dari sebelumnya. Dari kejauhan Bu Mirah berlari tergesa melewati sisa-sisa kabut dan lumpur. Kerudungnya basah, napasnya tersengal. "Kang Edi," panggilnya lirih. Ketika sampai di hadapan Edi, perempuan itu langsung memegang bahunya dengan tangan gemetar. Air mata mengalir tanpa kendali. "Engkau tidak apa-apa, Kang,"
Aku takut kehilanganmu. Edi menatapnya dengan mata yang lembut namun letih, lalu tersenyum. Tidak apa-apa, Mira. Allah sudah menulis semuanya jauh sebelum kita dilahirkan. Peluru hanya bisa menembus tubuh, tapi takdir, tak ada peluru yang bisa menembusnya. Bu Mirah menunduk, menutup wajahnya dengan tangan. Di sekitar mereka, suara takbir masih bersahutan, tapi kali ini pelan, seperti zikir yang menyembuhkan luka batin. Edi memandang langit yang mulai memerah di ufuk timur, dan untuk pertama kalinya malam itu, ia membiarkan air matanya jatuh tanpa rasa malu. Pagi berikutnya, matahari terbit di atas dusun Segorejo dengan sinar lembut, seolah turut berduka. Di pinggir sungai kecil, warga menggali liang kubur untuk menampung para korban dari dusun tetangga. Mereka yang tak sempat berlindung sebelum hujan peluru semalam. Edi berdiri di antara liang-liang tanah itu, mengenakan baju koko lusuh dan sarung. Setiap jenazah diturunkan dengan doa, dan di tiap pusara Edi berbisik, "Semoga engkau syahid di jalan kebenaran." Suaranya parau, tapi tegas. Para pemuda membantu dengan wajah tertunduk, sementara Bu Mirah menyiapkan air untuk wudhu para penggali kubur. Tak ada yang berbicara banyak hari itu, karena kata-kata tak cukup untuk menggambarkan apa yang baru mereka alami. Hanya desiran angin pagi yang terdengar, membawa aroma tanah basah dan janji ketenangan. Beberapa hari kemudian, berita tentang keajaiban dusun Segorejo menyebar cepat. Dari mulut ke mulut, dari pasar ke pasar, hingga akhirnya sampai ke telinga pejabat di kota. Orang-orang mulai datang, ulama, wartawan, bahkan tentara, ingin melihat dengan mata kepala sendiri tanah yang konon ditutup oleh langit. Di gerbang dusun, Edi menyambut mereka dengan senyum tenang. Ia tak banyak bicara, hanya menunjukkan bekas peluru di batang pisang, lubang di dinding bambu, dan lapangan tempat mereka dulu bertakbir. Seorang wartawan muda bertanya dengan kagum, apakah benar peluru-peluru itu membelok sendiri? Edi menatapnya dan menjawab pelan, yang membelok bukan peluru, nak, tapi hati manusia. Ketika takut berganti iman, dunia pun tunduk. Ucapan itu tercatat dalam buku harian si wartawan, menjadi kisah yang kemudian dikenal sebagai malam saat langit menutup bumi. Namun Edi tak mau dirinya dipuja. Saat beberapa warga mulai menyebutnya orang keramat, ia berdiri di tengah balai dusun dan menegaskan dengan suara berat, "Jangan jadikan ini legenda. Jangan jadikan aku kisah mistik." Suasana hening, hanya terdengar desir angin sore yang melewati pepohonan jati. Kalau Allah berkehendak, lanjutnya, sebutir debu bisa jadi tameng, sehelai doa bisa jadi dinding baja. Jadi jangan puja keajaiban, tapi syukuri pelajaran. Warga menunduk, malu tapi tersentuh. Di wajah mereka, rasa kagum berubah, jadi rasa takut akan lupa. Seorang kakek meneteskan air mata, lalu berkata lirih, "Berarti, Kang Edi, kita yang diselamatkan bukan karena suci, tapi karena diingat oleh Allah." Edi mengangguk. "Begitu, Pak. Dan jangan biarkan kita lupa, karena lupa itulah awal dari kehancuran." Malamnya, Edi memanggil anak-anak ngajinya ke langgar kecil yang separuh atapnya bolong karena peluru. Bau asap mesiu masih menempel di kayu dan tikar pandan. Lampu teplok redup menerangi wajah-wajah polos yang masih trauma, tapi penasaran. Edi duduk bersila di depan mereka sambil memegang mushaf kecil. "Anak-anakku," katanya lembut, "ini bukan kisah keberanian, tapi kisah keyakinan. Yang selamat bukan karena kuat, tapi karena yakin." Anak-anak itu saling pandang, beberapa menggigit bibir, menahan tangis. Edi melanjutkan, "Kalau nanti kalian besar dan dunia kembali gelap, jangan takut. Pegang doa kalian lebih erat daripada senjata. Karena Allah tidak melihat siapa yang gagah,
Tapi siapa yang bertahan di dalam iman? Hening. Hanya suara jangkrik di luar yang menjadi saksi bagaimana kata-kata itu menanam benih dalam hati generasi baru Segorejo. Sejak malam penuh takbir dan kabut itu, dusun Segorejo berubah perlahan. Orang-orang yang dulunya mudah marah kini lebih sering berzikir. Setiap pagi, surau tak pernah sepi. Para lelaki datang bukan hanya untuk sholat, tapi untuk saling menenangkan. Ibu-ibu yang biasanya berdebat soal sawah, kini berbagi lauk dan cerita syukur. Bahkan anak-anak bermain dengan suara lebih pelan, seolah mereka tahu tanah tempat mereka berpijak pernah diselimuti mukjizat. Tak ada lagi kesombongan. Siapapun yang mencoba membanggakan diri akan segera ditegur halus. Hati-hati, nanti Allah bisa ambil semua itu. Dusun yang dulu dianggap terpencil, kini jadi tempat orang mencari ketenangan. Bukan karena ada kisah ajaib di sana, tapi karena mereka percaya keajaiban yang sesungguhnya adalah hati yang mau tunduk, bukan tangan yang bisa menang. Keesokan paginya, saat kabut gunung mulai naik dan embun belum habis di ujung daun, Edi sudah turun ke sawah. Ia menenteng cangkul dengan langkah ringan, menatap lumpur yang tenang, seperti menatap wajah lama seorang sahabat. Tak ada lagi sisa perang di matanya, hanya kedamaian seorang petani yang kembali ke tugas sejatinya. Ia menancapkan bibit padi satu persatu sambil berzikir, Bismillah, Bismillah. Seorang tetangga yang lewat bertanya dengan heran, "Kang Edi, setelah semua itu masih semangat saja menanam?" Edi tersenyum lebar, keringat menetes di pelipisnya. "Sawah juga ladang jihad, Kang. Bukan cuma dengan senjata, tapi dengan kesabaran dan kerja halal." Angin berhembus pelan, menggoyangkan daun padi yang baru tumbuh, seolah turut mengamini kata-katanya. Sore itu, langit Segorejo memerah seperti bara yang lembut. Matahari turun perlahan di balik perbukitan, menyoroti daun padi yang basah dan berkilau bagai kaca hijau. Edi duduk di pematang, menatap langit yang berwarna oranye keemasan. Di tangannya, butiran tanah menempel, kasar tapi hangat. Ia menghela napas panjang dan berucap lirih, "Ya Allah, jangan jadikan kemenangan ini membuat kami lupa bahwa Engkaulah pemilik segalanya." Angin menepuk wajahnya, lembut seperti jawaban. Dari kejauhan, suara anak-anak mengaji menggema dari langgar, diiringi suara azan maghrib yang mendayu. Edi tersenyum kecil menatap senja yang perlahan menutup hari. Dalam diam, ia tahu perang belum tentu di medan, kadang justru di dada. Melawan kesombongan yang bisa tumbuh dari rasa menang. Beberapa pemuda dusun mendekati Edi saat matahari mulai tenggelam di ufuk barat. Wajah mereka masih menyimpan bekas ketegangan perang yang belum benar-benar hilang. "Pak, bagaimana kalau PKI kembali?" tanya salah satu dari mereka dengan suara berat. Edi memandang mereka lama, tatapannya teduh tapi dalam, seperti menembus kegelisahan di dada mereka. "Kalau mereka datang lagi," ujarnya perlahan, "maka kita lawan lagi. Tapi bukan dengan amarah, dengan ilmu dan iman. Karena dua hal itu tidak bisa direbut oleh siapapun." Ia menepuk bahu pemuda itu, menambahkan, "Bambu bisa patah, peluru bisa habis, tapi ilmu dan iman tidak akan pernah mati. Itulah senjata yang sesungguhnya." Para pemuda itu menunduk, seolah baru memahami bahwa jihad tidak selalu berarti menebas musuh. Kadang justru menaklukkan kebodohan dan rasa takut dalam diri sendiri. Hari-hari berikutnya, dusun Segorejo kembali bergeliat. Edi memimpin warga memperbaiki rumah-rumah yang hancur. Tidak ada keluh, tidak ada tangis, hanya deru palu yang berpadu dengan doa. Setiap kayu yang dipasang, setiap dinding yang disusun kembali, disertai bacaan tasbih. "Bismillah, kuatlah ya Allah," gumam Edi setiap kali memaku papan baru.
Ibu-ibu menyiapkan air minum di pinggir jalan. Anak-anak membawa batu bata kecil, seolah semua ingin berperan. Bahkan mereka yang dulu trauma mulai tersenyum lagi melihat dusunnya bangkit dari abu. Edi selalu mengingatkan, kita tidak sedang membangun rumah, tapi sedang membangun hati. Kalau niatnya karena Allah, maka tembok rapuh pun bisa menjadi benteng yang kuat. Kata-kata itu menjadi semangat yang menyalakan kembali jiwa seluruh warga Segorejo. Langgar kecil di tengah pematang yang dulu jadi benteng doa, kini tak pernah sepi. Siang hari digunakan untuk belajar. Malam hari jadi tempat musyawarah dan mengaji. Lantainya masih sederhana, tikarnya masih anyaman pandan, tapi suasananya hangat seperti rumah bagi semua jiwa yang ingin tenang. Di dindingnya tergantung tulisan tangan Edi dengan tinta hitam yang mulai pudar. Jika engkau yakin pada Allah, dunia tak bisa menggoyahkanmu. Kalimat itu menjadi pengingat bagi siapapun yang datang. Banyak orang dari dusun lain berdatangan, bukan hanya untuk mendengar kisah keajaiban, tapi untuk merasakan ketenangan yang entah kenapa selalu menyelimuti tempat itu. Setiap kali ada yang datang memuji, Edi hanya tersenyum dan berkata, yang kalian rasakan bukan karena aku, tapi karena Allah masih mau memandang kita dengan kasih. Setiap malam, suara tadarus menggema dari langgar, mengalun pelan menembus sawah dan pepohonan bambu. Suara anak-anak yang belajar membaca Al-Quran bersahutan dengan serangga malam, menciptakan irama yang menenangkan. Edi duduk di antara mereka, matanya teduh, senyumnya hangat. Ia tak lagi membawa bambu runcing, hanya membawa mushaf kecil yang selalu menemaninya sejak muda. Kadang ia berhenti membaca, lalu menceritakan kisah para nabi dengan cara yang lembut dan penuh makna. Lihatlah, katanya suatu malam, bahkan Musa pun pernah takut, tapi ia tetap melangkah. Karena iman tidak menghapus rasa takut, tapi mengajarkan kita untuk melangkah bersamanya. Anak-anak menatap kagum, beberapa di antaranya mulai memahami arti keberanian yang sesungguhnya. Di mata Edi tak ada dendam, yang tersisa hanya ketenangan dari hati yang sudah berdamai dengan masa lalu. Edi tahu hidup tidak berhenti pada satu perang saja. Musuh yang paling sulit justru bukan yang datang dengan senjata, tapi yang datang diam-diam dalam bentuk rasa putus asa dan kesombongan yang menyelinap di hati. Ia sering berkata kepada warga, kalau dulu kita diuji dengan peluru, sekarang kita diuji dengan lupa. Ia khawatir kemenangan membuat mereka lengah, merasa aman dan tak lagi berdoa sepenuh hati. Maka setiap kali habis subuh, ia duduk di beranda rumah, menatap langit yang mulai terang, dan berdoa lirih, ya Allah, jaga hati kami dari rasa menang yang menipu. Biarkan kami kalah di dunia, asal engkau ridha. Disitulah letak kebijaksanaan Edi, seorang petani sederhana yang memahami bahwa medan perang terbesar ada di dada manusia sendiri. Dan selama ia masih bisa berzikir, ia tahu Segorejo akan tetap berdiri. Setiap kali seseorang dari warga dusun mulai membanggakan diri karena merasa selamat dari maut, Edi selalu menghampirinya dengan langkah tenang. Ia menepuk bahu mereka lembut, seperti seorang ayah menenangkan anaknya yang baru saja lupa diri. Jangan kira kita yang melawan, nak. Wana, katanya dengan suara berat tapi penuh kasih. Kita hanya berdiri di tempat yang Allah pilih untuk menunjukkan kebesarannya. Ucapannya membuat banyak orang terdiam, sebagian menunduk malu, menyadari bahwa apa yang mereka alami bukan karena keberanian mereka semata. Edi ingin menanamkan bahwa kemenangan sejati bukanlah ketika peluru tak menembus kulit, tapi ketika kesombongan tak menembus hati. Sejak itu, warga Segorejo belajar memuji tanpa berlebihan, bersyukur tanpa merasa paling istimewa. Karena mereka tahu
yang menulis kisah keselamatan itu bukan mereka, tapi tangan Tuhan yang tak terlihat. Suatu malam, ketika semua warga sudah terlelap, Edi bangun perlahan. Langkah kakinya menimbulkan suara halus di lantai bambu yang dingin. Ia berwudu dengan air sumur, lalu membentangkan sajadah usang di ruang tengah rumahnya. Tahajud itu seperti percakapan rahasia antara dirinya dan Sang Pencipta. Dalam sujudnya yang lama, ia bergetar dan menangis. Aku tahu, ya Rob, aku bukan siapa-siapa. Jika Engkau tak menolongku, bahkan napasku pun tak akan sempat sampai pagi. Air matanya menetes membasahi sajadah, bercampur dengan rasa syukur dan ketakutan yang hanya bisa dipahami oleh hati yang pernah menyaksikan maut di depan mata. Ia memohon agar pertolongan yang pernah datang di malam kelam itu tak membuat dirinya lalai. Setelah salam terakhir, ia menatap langit dari jendela, dan untuk sesaat dunia terasa hening, seolah Allah sedang mendengarkan setiap bisikannya. Angin malam berhembus lembut melalui celah-celah genteng, membawa aroma tanah basah yang masih tersisa setelah hujan sore. Suara dedaunan pisang bergesekan pelan, menambah harmoni bagi kesunyian yang damai. Edi duduk bersandar di tiang kayu, matanya menatap bintang-bintang yang bertabur di langit Segorejo. Subhanallah, bisiknya pelan, bintang pun tunduk pada perintahmu, apalagi manusia. Di langit itu, ia melihat kembali bayangan malam penuh peluru yang kini terasa seperti mimpi jauh. Namun hatinya tahu semua itu nyata, dan iman yang membuatnya hidup. Di luar, suara jangkrik dan gemericik air sungai kecil menjadi saksi bisu bahwa malam tak lagi menyimpan ketakutan. Kini yang tersisa hanya ketenangan yang lahir dari penyerahan diri. Malam itu, Edi merasa seolah alam pun ikut bertasbih, mengingatkan bahwa siapapun yang bersandar pada Allah tak akan pernah benar-benar sendiri. Hari-hari berlalu, membawa Segorejo kembali pada kehidupan yang damai. Sawah-sawah hijau tumbuh subur, burung-burung kembali bernyanyi, dan anak-anak berlarian di pematang tanpa rasa takut. Ibu-ibu mulai menjemur padi sambil bercanda, sementara para lelaki bekerja di ladang dengan wajah yang penuh semangat. Langit tampak lebih jernih, seolah Allah telah membersihkan udara dari aroma perang dan darah. Namun di hati setiap warga tersimpan satu keyakinan yang tak terkubah, yang tak tergoyahkan. Keajaiban bukanlah dongeng, itu adalah janji. Janji bahwa siapapun yang bersandar pada Allah akan selalu dilindungi dengan cara yang tak terduga. Setiap kali azan berkumandang, seluruh dusun berhenti dari aktivitasnya. Mereka tahu tak ada panggilan yang lebih penting dari panggilan Sang Pencipta. Dari Segorejo yang dulu nyaris padam, kini lahir dusun yang hidup dalam cahaya iman. Edi kini jarang sekali membicarakan tentang perang. Ia tahu mengulang kisah darah hanya akan menumbuhkan luka baru. Sebaliknya, ia memilih untuk menanamkan hikmah. Setiap kali mengajar di Langgar, ia berbicara tentang sabar, syukur, dan pentingnya menjaga hati. Peluru bisa meleset, katanya sambil tersenyum. Tapi doa yang keluar dari hati yang tulus tak pernah tersesat. Murid-muridnya mendengarkan dengan mata berbinar, seolah sedang mendengar kisah dari seorang wali yang hidup di antara mereka. Edi sering mengingatkan, yang membuat manusia kuat bukan besarnya otot, tapi luasnya keyakinan. Kata-kata itu menjadi warisan batin bagi para generasi muda Segorejo. Mereka belajar bahwa keajaiban bukan untuk dikagumi, tapi untuk diteladani, agar hidup selalu dipenuhi dengan keberanian yang lahir dari iman, bukan dari ego. Beberapa bulan setelah dusun kembali damai, orang-orang dari luar Segorejo mulai berdatangan.
Ada yang ingin mendengar kisah malam peluru berbelok, ada pula yang hanya ingin melihat wajah orang yang disebut-sebut mendapat perlindungan gaib. Namun Edi selalu menyambut mereka dengan senyum tenang, lalu berkata pelan, "Kalau ingin tahu rahasianya, bangunlah sebelum subuh dan biarkan air wudhu membasuh takutmu." Orang-orang yang datang dengan rasa penasaran pulang dengan rasa malu, karena yang mereka cari ternyata bukan cerita, tapi ketenangan yang sudah lama hilang dari diri mereka. Edi tahu, manusia sering ingin mendengar kisah ajaib, padahal yang lebih penting adalah menjalani hidup dengan hati yang bersih. Ia tak pernah menganggap dirinya istimewa, sebab bagi Edi, keistimewaan hanyalah beban jika tak disertai rasa syukur. Setiap kali Edi berdiri mengimami sholat, suaranya bergetar lembut. Takbir yang keluar dari mulutnya bukan sekadar bacaan, melainkan gema dari malam panjang yang tak akan pernah ia lupakan. Malam di mana langit menjawab doa mereka dengan cara yang tak bisa dijelaskan manusia. Di balik getar itu ada ingatan akan dentuman, teriakan, dan ketakutan yang kini telah berubah menjadi zikir. Jamaah yang berdiri di belakangnya sering menunduk lebih dalam, merasa seolah ikut hadir di malam itu. Mereka tak hanya mengikuti imamnya, tapi juga mengikuti keyakinan yang terpancar dari setiap suaranya. Edi tak pernah berusaha membuat orang terharu, tapi setiap lafaz yang keluar dari lisannya membawa bekas yang sulit dihapus. Barangkali karena ia benar-benar percaya, dan kejujuran hati selalu punya gema yang tak bisa disembunyikan. Di sela-sela mengajar anak-anak ngaji, Edi sering berhenti sejenak, menatap wajah-wajah kecil itu dengan mata yang teduh. Ia selalu teringat satu hal, tugas manusia bukan mencari keajaiban, tapi menjadi layak untuk ditolong olehnya. Ia ingin menanamkan pada generasi setelahnya bahwa iman bukan warisan, melainkan pilihan yang harus diperjuangkan setiap hari. "Jangan tunggu mukjizat," katanya suatu malam. "Tunggulah waktumu diuji, karena disitulah kau tahu seberapa besar keyakinanmu." Anak-anak itu menatapnya dalam diam, tak sepenuhnya paham, tapi merasakan ketulusan yang menenangkan. Di luar langgar, jangkrik bernyanyi dan angin membawa aroma padi muda. Edi tahu, masa tenang ini bukan akhir dari perjuangan, tapi awal dari babak baru. Babak menjaga jiwa agar tetap bersih di tengah dunia yang mudah mengotori hati. Bagi Edi, mukjizat bukan sekadar peluru yang meleset, tapi hati yang tak goyah meski maut bernafas di leher. Itulah kemenangan sejati, bukan ketika musuh tumbang, tapi ketika kebencian gagal tumbuh di dada sendiri. Ia sering merenung di tepi sawah selepas subuh, memandangi kabut yang turun perlahan di atas padi. Di situ ia merasa betapa rapuhnya manusia, tapi juga betapa besar kasih Allah pada mereka yang berserah. "Kalau bukan karenamu," bisiknya, "aku tak mungkin kuat menatap hari-hari ini." Angin lembut menyentuh wajahnya seolah menjawab. Dan setiap kali itu terjadi, Edi tersenyum, sebab ia tahu mungkin mukjizat terbesar bukan yang tampak oleh mata, melainkan rasa damai yang menetap di hati meski dunia terus berisik di luar. Dusun Sugorejo kini tenang, tapi gema takbir malam itu masih menggantung di udara, seolah enggan benar-benar pergi. Anak-anak tumbuh menjadi pemuda yang berani dan beradab. Orang-orang tua hidup dengan wajah teduh, membawa kisah itu seperti doa yang tak pernah basi. Kadang, ketika angin bertiup dari arah utara, orang berkata, bisa mendengar gema samar, seperti bisikan Allahu Akbar yang melayang di antara pohon bambu. Dan setiap kali itu terjadi, Edi hanya tersenyum. "Bukan suaraku," katanya, "itu suara keyakinan yang tak mau mati." Malam itu, di bawah langit penuh bintang, ia kembali menatap ke arah langgar yang dulu berbau mesiu, kini harum oleh doa.
Ia tahu selama masih ada satu hati yang percaya sepenuhnya pada Allah, dunia takkan pernah benar-benar gelap.